Baik, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang saya ucapkan buat kita semua yang ada pada kesempatan siang diberkati ini. Pada kesempatan yang luar biasa ini saya ingin kembali berjumpa dengan saudara semua yang ada di channel YouTube saya, bahkan juga yang ada di akun Facebook sebagai teman, atau juga saudara yang mungkin baru pertama kali melihat konten YouTube ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini tentu saya ingin berbagi berkat kebenaran buat kita sekalian, dan karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin sudah tergabung baik itu di Facebook saya, akun Facebook, bahkan juga yang tergabung di YouTube, berikan sentuhan jari saudara di bagian tombol share atau bagikan. Satu sentuhan tangan saudara dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pada kesempatan yang diberkati siang hari ini, satu tema yang ingin saya seberangkan bagi kita adalah Yesus itu adalah jawaban atas segala sesuatu di dalam hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pernyataan saya ini tidak sekedar hanya saya mengungkapkan tanpa alasan atau tanpa dasar yang kuat untuk memberikan pernyataan bahwa Yesus adalah jawaban atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Saya ingin memberikan dua ayat yang menjadi dasar dari pernyataan saya ini, yaitu yang pertama di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19, lalu kemudian kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Perhatikan saya membacakan teks firman Tuhan ini. Karena seluruh kepenuhan Allah dalam Kolose 1 ayat 19 dikatakan berkenaan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Dia. Dia di sana adalah Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi terlihat jelas bahwa di dalam teks ini Paulus mau menyatakan kepada kita sekalian bahwa seluruh kepenuhan kealahan atau wujud nyata dari kealahan itu nampak di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah gambaran Allah yang nyata, yang dinyatakan juga buat kita semua orang-orang percaya. Nah, saudara, kalau kita bicara soal kepenuhan kealahan, maka kita berbicara tentang berbagai sifat-sifat kealahan. Ada kemahakuasaannya, ada kekudusannya, ada saudara kehadiran maha hadirnya, dan saudara segala sifat-sifat kealahan lain itu dinyatakan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Yesus itu adalah pernyataan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus itu memberikan sebuah pernyataan kepada manusia bahwa Allah hadir di tengah-tengah manusia. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya memberikan tema Yesus adalah jawaban atas segala persoalan kita, atas segala masalah kita, atas segala sesuatu yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, maka saudaraku, saya sedang berbicara tentang bagaimana pernyataan Allah itu dinyatakan lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua yang menjadi alasan kenapa Yesus itu adalah jawaban atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Dikatakan begini dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab dalam Dialah dikatakan berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan,
dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, saudara yang terkasih, sekali lagi kita menemukan di bagian ayat yang dikatakan di bagian pasal 2 ini pun hampir mirip dengan apa yang dikatakan di dalam pasal 1 tadi, bahwa Yesuslah, di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi saudara, kalau kita ada di dalam Yesus, maka kita mengalami kepenuhan. Kata kepenuhan itu dapat diartikan bahwa Dia melengkapi, Dia menjadi jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Karena Dialah dikatakan kepala semua pemerintah. Dia adalah kepala daripada semua penguasa. Jadi saudara, itulah yang menjadi alasan kenapa Yesus menjadi jawaban atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada penguasa yang ada di dalam dunia ini, mungkin mereka bisa memberikan jawaban, tapi jawabannya tidak sepenuhnya, tidak lengkap, jawabannya tidak bisa utuh, jawabannya tidak bisa, saudaraku, secara keseluruhan, ya. Kalau dia memang penguasa, misalnya ya, saya memberikan contoh. Dia diberi kuasa untuk sebuah daerah tertentu. Misalnya dia bupati, lalu kita kenal sama dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mungkin dia hanya mempunyai pengaruh di daerah kekuasaannya. Dia dapat melengkapi, dia dapat menjawab, dia dapat memberikan solusi hanya, saudaraku, di daerah kekuasaannya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak mungkin bisa memberikan solusi atau memberikan jawaban secara utuh ketika kita ada di suatu daerah yang lain yang merupakan bukan wilayah kekuasaannya. Saudara yang terkasih, itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang sangat tidak mungkin saudara bisa dia buat untuk kita ketika kita menaruh pengharapan kepada penguasa atau pemerintah yang ada di dalam dunia ini. Nah saudara, tapi Yesus, dia dikatakan itu kepala dari semua pemerintah, kepala dari penguasa. Artinya saudara, dia mampu melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Di daerah mana saja, dalam musim kehidupan apa saja, dalam situasi apa saja, dalam keadaan apa saja, Yesus sanggup, saudaraku, menjadi jawaban atas kehidupan saudara dan saya. Karena itulah tema pada kesempatan hari ini sekali lagi adalah Yesus jawaban atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ada beberapa bukti yang kita bisa lihat di dalam kitab suci sebagai bukti nyata bahwa Yesus itu jawaban atas segala sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa kondisi kehidupan ini yang menunjukkan kepada kita bahwa kita memerlukan jawaban, ya. Kondisi yang saya mau gambarkan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adalah situasi kehidupan yang real, yang nyata, yang dialami oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Dan semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini ketika diperhadapkan dengan situasi ini, diperhadapkan dengan kondisi ini, semuanya merindukan jawaban, semuanya merindukan solusi, semuanya merindukan jalan keluar. Apakah itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Yang pertama yang ingin saya dan saudara perhatikan adalah fakta nyata, fakta real yang kita sering hadapi adalah rasa lapar dan haus. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri oleh semua manusia yang hidup di kolong langit ini. Saudara mau hidup dari golongan apapun, strata apapun, saudara pasti akan ada dalam sebuah situasi yang namanya lapar dan haus. Itu tidak bisa terhindarkan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya bicara soal lapar dan haus, itu memiliki dua makna, ya, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kondisi yang menggambarkan lapar dan haus ini adalah secara jasmani, ya. Saudara, lapar dan haus ini bicara tentang hal-hal yang secara jasmani.
di mana orang membutuhkan yang namanya kepuasan, kekenyangan, saudaraku. Jadi lapar dan haus itu adalah sebuah kondisi alami yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Seluruh manusia di bawah kolong langit ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Merindukan yang namanya kepuasan hidup. Merindukan yang namanya kenyang dalam situasi apapun. Itu adalah sebuah fakta dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara yang terkasih, lapar dan haus ini atau rasa ingin puas, rasa ingin menikmati sesuatu secara baik, secara utuh, secara lengkap, secara penuh, saudara, itu adalah hal-hal secara rohani. Jadi di samping orang membutuhkan kepuasan secara jasmani, orang juga membutuhkan kepuasan secara rohani. Ini dua hal yang tak bisa terhindarkan oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Nah, untuk bisa memenuhi lapar dan haus kita, untuk dapat memenuhi kepuasan hidup kita, baik secara jasmani dan secara rohani, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya satu yang bisa memberikan jawaban. Hanya satu yang bisa memberikan kepuasan kepada kita. Dan kepuasan itu tidak lain, hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang tadi kita sudah baca di dalam 2 ayat secara berturut-turut, Kolose pasal 1 ayat 29 dan juga kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan yang diberkati ini saya akan membahas secara khusus beberapa hal ketidakpuasan secara jasmani yang seringkali itu menjadi sesuatu yang menghancurkan kehidupan orang-orang tertentu karena mereka tidak memperolehnya, mereka tidak mendapatkannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepuasan-kepuasan apa saja yang dimaksudkan tersebut? Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa manusia di bawah kolong langit ini seringkali itu dikejar dengan yang namanya kepuasan akan harta atau akan uang. Nah, ini sesuatu yang dialami hampir di seluruh lapisan masyarakat, ya, di semua manusia, kalangan orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, semua mengalami bagaimana orang itu merindukan yang namanya memiliki kekayaan yang banyak, memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak. Itu, saudaraku, menjadi sesuatu impian atau menjadi sesuatu yang menghantui setiap manusia. Ya, rasa ingin kepuasan dari harta itu begitu besar, ingin dipuaskan oleh harta itu begitu kuat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, sehingga kalau ini tidak diobati, kepuasan ini tidak diberikan, dipenuhi, atau rasa lapar dan haus akan harta ini tidak dipenuhi, dicukupi, saudaraku, maka ada begitu banyak orang yang akhirnya menyimpang dari iman kekristenan. Saudara yang terkasih, saya ingin menunjukkan 2 ayat yang mendasari pernyataan saya ini. Perhatikan, misalnya dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-5, ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi pengkhotbah mengatakan dengan jelas, ya, bahwa siapa mencintai uang tidak akan pernah puas. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas, saudara. Siapa yang mencintai penghasilannya itu juga tidak akan puas, dikatakan. Nah, saudara, lalu kemudian pengkhotbah memberikan sebuah kesimpulan. Itu pun sia-sia. Nah, lebih ditekankan lagi. Mari kita lihat ayat di dalam kitab 1 Timotius pasal 6. Ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena akar segala kejahatan dikatakan cinta uang. Lalu ada kata memburu uang atau tidak puas dengan uang. Ingin terus dipuaskan rasa lapar dan haus akan uang. Itu membuat banyak orang akhirnya menyimpang dari iman.
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, rasa lapar dan haus akan harta itu jikalau tidak diobati, jikalau tidak diselesaikan atau tidak diberi solusi, itu akan mengakibatkan sesuatu yang buruk di dalam hidup kekristenan ini. Orang akan menyimpang dari imannya. Orang akan meninggalkan, saudaraku, kepercayaannya kepada Tuhan. Menaruh pengharapannya kepada hal-hal yang sia-sia. Bahkan juga mungkin dapat saudara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Allah. Saya berikan contoh, misalnya menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang, ya dengan cara korupsi, dengan cara merugikan orang lain, dengan cara main judi, dengan cara saudaraku apalagi mencuri, ya dengan berbagai macam cara orang dapat saudaraku memuaskan keinginannya, rasa lapar dan hausnya akan harta itu. Karena itu Bapak Mama Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ada dalam posisi seperti ini, ketika tadi saya katakan bahwa tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa lapar dan haus akan harta, akan uang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita juga diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini, maka satu jawaban yang kita harus dapatkan adalah di dalam Yesus Kristus kita boleh memperoleh kepuasan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa berkata cukup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, kita bisa hidup untuk menaruh kesederhanaan itu di dalam diri kita. Ya. Tanpa Kristus maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Tanpa Kristus itu sesuatu yang impossible, saudaraku. Orang akan terus dihantui dengan rasa lapar dan haus akan harta. Dan itu akan membuat mereka semakin menyimpang dari iman kepada Kristus. Saudara, rasa lapar dan haus yang kedua yang juga dialami oleh manusia di bawah kolong langit ini adalah rasa lapar dan haus akan pangkat, jabatan, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada satu ayat di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-26 mengatakan begini. Janganlah kita gila hormat. Nah, saudara yang terkasih, kalau ada ayat ini, pasti saudara ada indikasi bahwa ada orang-orang yang saudaraku ingin memiliki rasa hormat. Dan bukan hanya saja hormat, dikatakan gila hormat. Itu berarti ingin dihormati melampaui, ingin dihormati lebih, ingin dihormati dengan sangat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Contoh kasus, misalnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya. Matius pasal 23, saya bacakan ya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan dengan jelas bahwa ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang suka mencari penghormatan. Ya. Mereka, saudaraku, berpakaian rohani supaya dapat dilihat orang, supaya dapat dihormati, supaya mereka dapat dianggap orang-orang penting, disebut sebagai guru atau rabi. Mereka ingin, saudaraku, mendapatkan sanjungan dari banyak orang. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memberikan kecaman itu kepada mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu juga yang seringkali masih menjadi gaya hidup dari orang-orang yang belum mengalami Kristus di dalam dirinya. Orang-orang yang belum mengalami kepuasan di dalam Kristus, saudaraku. Yang dicari apa? Kehormatan dunia. Yang dicari adalah sesuatu yang sifatnya sementara dan semu. Yang dicari adalah sesuatu yang, saudaraku, hanya
hanya merupakan pengakuan-pengakuan sementara. Itulah yang kita temukan di dalam kehidupan realita ini, saudara. Ya, itu bukan hanya saja di kalangan orang-orang sekuler, tapi kadang-kadang juga itu masuk dalam kehidupan kalangan orang-orang bergereja. Orang-orang yang ada di dalam komunitas, katanya komunitas Kristen. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, gaya hidupnya, ya saudaraku, apa yang dilakukannya adalah menunjukkan bahwa dia sedang gila hormat. Menunjukkan bahwa dia sedang menjadi orang yang tidak memiliki kepuasan terhadap apa yang Tuhan percayakan bagi dia. Saudara, apa yang saya sampaikan ini tidak menutup kemungkinan atau menjadi sesuatu yang mutlak bahwa kita orang Kristen tidak boleh mencari mendapatkan pangkat atau mempunyai posisi tertentu, saudara. Tapi yang saya maksudkan ini adalah orang-orang yang merasa tidak puas lalu kemudian mengambil sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Allah. Hanya karena ingin mendapatkan posisi tertentu. Hanya ingin mendapatkan jabatan tertentu, saudaraku. Inilah yang Alkitab katakan dengan gila hormat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ada muncul rasa iri, ada muncul rasa persaingan, ada muncul, saudaraku, rasa ingin menjatuhkan orang lain dan kita supaya lebih di atas, supaya kita lebih baik. Itulah yang saudara tidak diinginkan oleh kitab suci. Karena kalau saudara mempelajari Alkitab, Tuhan itu memang mau mengangkat seseorang. Banyak ayat yang mengatakan bagaimana Tuhan itu berjanji bahwa engkau bukan akan turun tetapi engkau akan naik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memang punya janji-janji spesial bagi anak-anaknya. Tetapi tentu saudaraku bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Bukan dengan kehausan akan jabatan dan pangkat. Bukan dengan saudaraku rasa lapar dan ketidakpuasan kita terhadap suatu kepercayaan yang hari ini Tuhan berikan kepada kita. Dijauhkan dari Tuhan hal itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh menaruh pengharapannya. Yesus itulah jawaban atas kepuasan yang diberikan kepada kita. Kalau toh hari ini Tuhan sedang memposisikan saudara pada suatu kepercayaan tertentu yang mungkin tidak sehebat dari orang lain, Anda dan saya mesti merasa bersyukur karena itu adalah anugerah Tuhan. Kita mesti merasa bersyukur karena Tuhan memberikan kita ada pada suatu posisi kepercayaan tertentu untuk kita dapat melakukan tugas bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukankah Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, di sana dikatakan, lakukanlah apapun segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan mengangkat orang-orang tertentu, ya, itu dengan cara Tuhan sendiri, saudaraku. Tuhan mengangkat Yusuf, Tuhan mengangkat Daniel, Tuhan mengangkat Daud. Semuanya, saudaraku, Tuhan angkat memberikan posisi jabatan yang baik. Daniel diberikan posisi sebagai seorang bupati, ya, Yusuf diberikan posisi sebagai seorang wakil daripada Firaun, saudara yang terkasih, ya. Daud diberikan posisi menjadi seorang raja atas Israel. Dan semuanya itu, saudaraku, dalam cara Tuhan. Bukan dengan keinginan mereka, bukan dengan kemauan mereka, bukan dengan saudara cara-cara yang tidak benar. Seperti orang-orang yang memiliki kehausan akan jabatan dan pangkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, kalau Yesus ada dalam diri saudara, saudara tidak akan gila hormat. Saudara tidak akan mencari jabatan dengan hal-hal yang tidak benar. Ya saudaraku, ya, saudara akan mengikuti jalan yang benar, ya. Tidak akan ada korupsi, tidak akan ada nepotisme, tidak akan orang main sogok sana, sogok sini, tidak akan ada orang main serangan fajar, ya. Kalau orang itu betul-betul memiliki Kristus di dalam dirinya, dia akan memiliki kepuasan tersendiri yang Tuhan anugerahkan dalam dirinya. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, rasa lapar dan haus yang sering kali menghantui manusia adalah kehausan akan seks.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan ini. Perhatikan, saya bacakan buat kita ya. Dari kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-26 ya, saudara yang terkasih, sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Roma pasal 1. Saya bacakan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Saudara perhatikan ya, ada kalimat persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Lalu kemudian di ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi. Garis bawahi kata kalimat menyala-nyala dalam birahi. Mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang ingin saya seberangkan buat kita adalah hari-hari ini kita mendengar di mana-mana, saudaraku, ada begitu banyak rumah tangga yang hancur. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, anak-anak muda yang saudaraku hidup di dalam free sex. Mereka hidup kumpul kebo. Mereka hidup melakukan persinahan dan percabulan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu kenapa dapat terjadi? Ingat, saya ulangi lagi. Karena ada lapar dan haus yang tidak terpenuhi. Karena ada kekosongan di dalam diri mereka. Sehingga saudaraku, kepuasan akan seks itu menghantui mereka. Rasa lapar dan haus akan seks itu menghantui mereka. Dan kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya saudaraku membawa mereka ada di dalam keterpurukan. Ada di dalam dosa. Ada di dalam jerat iblis. Ada dalam perangkap setan, saudara yang terkasih. Tadi kita menemukan ayat-ayat itu yang mengatakan dengan jelas, istri-istri meninggalkan persetubuhan yang wajar. Ini tentu bicara tentang sebuah tindakan-tindakan yang mungkin hari-hari ini sering diberi nama pelakorkah, selingkuhkah, saudaraku, pria idaman lain, wanita idaman lain. Saudara, ini mulai bermunculan di mana-mana. Ya, karena apa? Ada sisi rasa lapar dan haus akan seks yang tidak terpenuhi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini sekali lagi, bagaimana kepuasan seks ini dapat diobati? Ya, bagaimana rasa lapar dan haus akan seks itu dapat disembuhkan? Jawabannya satu, kecuali Yesus hadir dalam pribadi orang itu. Sebab tanpa Yesus, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin orang itu bisa sembuh dari penyakit ini. Ya, rasa lapar dan haus semacam ini itu akan terus bekerja dalam diri orang itu. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meski mungkin dia sudah punya istri, meski mungkin dia sudah punya suami, meski mungkin saudaraku, apalagi istrinya itu cantik, suaminya itu ganteng, kaya raya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ataupun mungkin ya dia sudah hamil berulang-ulang kali di luar nikah, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dia tetap akan merasa lapar dan haus terus. Dan itu akan membuat orang itu terus ada di dalam perangkap iblis. Nah, karena itu pada kesempatan yang diberkati hari ini, saya ingin ingatkan sekali lagi buat kita semua yang menyaksikan tayangan ini, saudara yang saudaraku baik ada di akun Facebook saya, di YouTube. Mari saudara, saya mau sampaikan, kepuasan ini hanya bisa disembuhkan jikalau ada Yesus yang hadir di dalam diri kita. Contoh kasus yang saudara bisa lihat adalah ketika saudara Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, ya, di sumur Yakub itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas kita menemukan di sana bahwa dia memiliki 5 orang suami. Dan semuanya itu, saudaraku, ya bukan suaminya dia. Bahkan yang ke-6, ya, ada 6 orang, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Tapi sekali lagi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata bahwa kalau kamu minum dari air yang aku berikan ini, kamu tidak akan haus lagi. Maksudnya apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak lain bicara tentang Yesus itu sendiri sebagai air kehidupan yang memberikan kepuasan kepada setiap orang. Jadi kalau orang ada di dalam Kristus, maka kepuasan akan hawa nafsu seks itu akan diobati. Pasti dia akan melihat, saudaraku, bagaimana Tuhan menyembuhkan, memberikan solusi kepada dia agar dia tidak lagi terjerat di dalam jerat setan. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi bagian kunci daripada pembahasan kita hari ini, yaitu bagaimana Yesus itu hadir untuk memuaskan lapar dan haus kita. Saya tadi sudah katakan, saudaraku, Yesus hadir sebagai air kehidupan, tapi dia juga datang sebagai roti kehidupan. Saya baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, roti itu bicara tentang makanan yang akan memuaskan rasa lapar. Air yang tadi saya katakan bicara tentang minuman yang akan memberikan kepuasan terhadap dahaga seseorang. Nah, saudara, tadi saya katakan ada begitu banyak lapar, haus, dahaga, akan harta, akan jabatan, akan seks. Tapi ketiganya ini hanya bisa diobati kalau Yesus hadir dalam hidup kita sebagai roti dan air kehidupan buat saudara dan saya. Nah, saudara, Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Yesus sudah memberikan tawaran itu kepada kita semua. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa tawaran itu terus diberikan kepada kita. Tawaran itu terus diperdengarkan kepada kita. Tawaran itu terus dinyatakan kepada kita. Perhatikan Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar dan haus. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, lalu kemudian dikatakan ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi dikatakan barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lalu kemudian saudara di ayat yang ke-58, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita dimaksud datang dan percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar pengakuan dari bibir mulut kita. Bukan hanya sekedar berkatakan Yesus juru selamat, Yesus Tuhan saya, bukan. Tapi dikatakan tadi di ayat 58 dan ayat 50, ada kata makan daripadanya. Saudara, kata makan itu bicara soal bagaimana kita mau meresponi dan menikmati Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, jadi bukan hanya sekedar ngomong. Saudara, ya, ada orang mungkin cerita tentang makan, ya, saudaraku. Misalnya, ya, dia cerita tentang makanan lezat karena lihat di Facebook, lihat di YouTube, saudara. Wah, ini makanan luar biasa enak, ya tuh, saudara. Tapi kalau cuman hanya dilihat, diceritakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka itu bukan sesuatu yang dapat memberi dampak. Laparnya tetap, hausnya tetap, ya. Karena hanya cuman lihat di YouTube, hanya cuman bilang enak, hanya cuman bilang saudaraku nikmat karena melihat saja. Tapi kalau orang menikmati, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bukan hanya sekedar orang kalau makan itu bukan hanya sekedar merasakan, melihat, menikmati, saudara, tapi akan memberikan rasa kenyang. Nah, itulah yang Tuhan inginkan juga di dalam hidup kekristenan kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ikut Yesus, percaya Yesus, itu bukan hanya sekedar pengakuan bibir, itu bukan hanya sekedar pakai salib di leher,
Itu bukan hanya sekedar namamu nama Kristen, itu bukan hanya sekedar kamu dibaptis, itu bukan hanya sekedar kamu jadi anggota gereja, tapi lebih daripada itu, kita harus menikmati Yesus di dalam hidup kita sebagai roti dan air kehidupan yang akan mengenyangkan hidup saudara dan saya. Maka kalau kita dikenyangkan, itu menjadi solusi buat kita, itu menjadi jawaban atas hidup kita. Yang tadinya kita lapar akan harta, yang tadinya kita lapar akan jabatan, yang tadinya kita lapar akan hawa nafsu dunia ini. Saudaraku, di dalam Kristus semuanya itu dipenuhi, dilengkapi di dalam Kristus. Hari ini, dimanapun saudara dan saya berada, dengarkan baik-baik saudaraku. Buka hatimu untuk Tuhan. Dan biarkan Tuhan masuk di dalam diri saudara. Biarkan saudara dan saya menikmati Kristus di dalam hidup saudara. Siapapun saudara, Tuhan tidak peduli saudaraku. Anda sudah lama jadi orang Kristen kah? Atau saudara belum menjadi orang Kristen kah? Itu bukan menjadi soal. Ketika engkau mau makan dari Kristus, engkau mau menikmati Kristus dalam hidupmu, maka engkau pasti akan dipuaskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi di penghujung daripada pemberitaan ini, dimanapun saudara menyaksikan live ini, sekali lagi marilah ya menjadi berkat dengan sentuhan jarimu, klik share, bagikan, dan saya percaya Yesus boleh menjadi jawaban atas setiap orang yang sedang lapar dan haus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tutup dengan ayat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6, saudara, menjadi ayat penutup kita pada kesempatan yang diberkati ini. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita punya lapar dan haus bukan lagi kepada seks, bukan lagi kepada hawa nafsu, bukan lagi kepada harta kekayaan, maka pasti kehausan kita justru kepada hal-hal rohani, kebenaran, dan itu akan terus memuaskan hidup saudara dan saya di dalam Kristus Tuhan. Yesus roti kehidupan yang akan memuaskan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti kita akan membahas bagian selanjutnya dari Yesus, jawaban dari segalanya. Haleluya.